Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Vina juga Kak Maria. ya. Kita mau ngapain ya Kak di sini Kak? Ini kan udah hari Minggu Kak Vina. Oh iya, hari ini tanggal 14 Maret kita mau beribadah lagi Kak. Betul, Iya. betul sekali Kak. Kita sudah mempersiapkan diri. Jadi di rumah sudah mempersiapkan diri pastinya ya? Pastinya sudah Kak. Sudah, ya. Mereka pasti sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, dan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sip, mantap. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars LKPA, Gereja yang Melayani. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari yang baru Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini siap untuk mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 244, Hatiku Senang. Kita pakai gerakan ya Kak Maria. Oke. Siap.
Adik-adik, kita akan mendengarkan mazmur pujian yang akan disampaikan oleh teman kita. Siapa dia ya Kak Maria? Adik Krisnando dari sektor Sion. Persilakan. Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 2 sampai 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Hari ini kakak senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Kita mau belajar lagi firman Tuhan agar iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke adik-adik, kita akan berdoa dulu ya sebelum kita belajar firman. Yuk, siapkan hati dan pikiran. Kita mau fokus, kita mau bicara kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau tunjukkan hal-hal yang baik kepada kami ya Tuhan. Bahkan kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan belajar firman-Mu. Tolong kami, beri kami hikmat, agar kami dapat memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kami mau belajar mengerti kehendak-Mu. Kami mau belajar taat kepadamu. Kami mau belajar mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, dan kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan membimbing kami, agar kami dapat memahami firman hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini pembacaan Alkitab akan diambil dari kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ayo kakak undang adik-adik untuk berdiri. Dan nanti yang akan membacakan Alkitab adalah teman-teman kalian. Aku akan membacakan Alkitab. Ezra 7 ayat 1 sampai 5. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya, pada zaman pemerintahan raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Saria bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin
Zadok bin Hidub bin Amaria bin Azariah bin Emarayot bin Azariah bin Uzi bin Buki bin Biswa bin Ebehes bin Ezra bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Terima kasih. Pembacaan kitab hari ini terambil dari kitab Ezra pasal 7 ayat 6 sampai 10. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu, gerbang, dan budak di Bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia mulai perjalanannya pulang dari Babel dan tempat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Oke adik-adik, kalian sudah membaca firman. Sekarang coba Alkitabnya masih tetap dibuka ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, kitab Ezra yang baru saja kita baca ini adalah salah satu kitab yang menceritakan sejarah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Di pembuangan itu dari mana ya? Dari Babel, mereka pulang ke Yerusalem. Kenapa mereka kok sampai berada di Babel atau dibuang di Babel? Nah, ternyata adik, Tuhan mengizinkan mereka untuk dikuasai oleh bangsa Babel karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel adik-adik. Tapi Tuhan juga adil. Ketika anaknya berbuat salah, anaknya juga harus dihukum agar bertobat. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh, yaitu Bapak Ezra. Siapakah Bapak Ezra? Nah, jadi tadi kalian sudah membaca ya. Coba kalian lihat ayat ke-5. Alkitabnya jangan ditutup ya. Ayat 5. Coba kita baca bentar. Ayat 5 mengatakan,
bin Abdiswa bin Binas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Berarti siapa Bapak Esra itu adik-adik? Bapak Esra adalah keturunan Imam Harun. Siapa ya Harun ya? Pernah dengar ya? Siapa Harun itu? Harun itu saudaranya Bapak Musa. Bapak Musa adalah orang yang menerima 2 loh batu dari Tuhan, itu loh yang berisi 10 Tuhan. Bapak Musa juga yang memimpin bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan, yaitu dari Mesir. Nah, ternyata Esra ini adalah keturunan imam. Nah, kita belajar lagi siapa Esra itu. Coba di ayat 6 dikatakan bahwa Esra itu adalah ahli kitab. Dia mahir dalam Taurat Musa. Bapak Esra adalah seorang yang banyak belajar tulisan-tulisan, jadi teristimewa Taurat Tuhan yang diberikan melalui Musa, yang ditulis di 2 loh batu itu yang ditulis oleh Tuhan. Nah, dia mempelajari itu. Esra itu, Bapak Esra berusaha memahami mengapa ya bangsa Israel sampai dibuang, mengapa Tuhan sampai menghukum bangsa Israel. Dia mempelajari itu melalui kitab Taurat tadi ya, jadi ya. Kemudian ketika sudah ditemukan, ketika Bapak Esra sudah memahami tentang kehendak Tuhan, tentang apa yang perbuatan bagaimana yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Bapak Esra bertekad dalam hatinya bahwa dia akan mengajarkan semua ilmunya itu kepada bangsa Israel agar bangsa Israel bertobat. Nah, Dedek, selain ahli kitab dan mahir Taurat, ternyata Bapak Esra juga disayang oleh raja. Saat itu yang menjadi raja Persia adalah Raja Artasasta. Selain disayang oleh raja, ternyata Bapak Esra juga disayang oleh Tuhan. Karena apa? Satu tadi, Bapak Esra suka menyelidiki kitab Taurat, suka belajar kitab Taurat, sehingga Bapak Esra memahami benar isi kitab Taurat. Bapak Esra mengerti kehendak Tuhan seperti apa, perintah Tuhan seperti apa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya mereka harus taat supaya Tuhan memelihara, supaya Tuhan menjaga. Ya, ternyata yang dilakukan bangsa Israel kan tidak seperti itu ya. Mereka nggak nurut, makanya sampai dihukum Tuhan. Nah, Bapak Esra tidak mau itu terjadi, sehingga Bapak Esra mempunyai tekad yang kuat akan mengajarkan firman yang dia dapatkan itu kepada bangsa Israel supaya bertobat. Nah, ternyata adik, Tuhan membuka jalan bagi Bapak Esra, sehingga Bapak Esra bisa pulang ke Yerusalem. Melalui apa? Satu, izin dari Raja Artasasta. Raja Artasasta mengizinkan kamu pulang ke Yerusalem untuk memperbaiki kehidupan bangsa Israel di Yerusalem. Selain itu, adik-adik, Tuhan menyertai perjalanan Bapak Esra menuju ke Yerusalem. Sertai Tuhan sampai tiba di Yerusalem dengan selamat. Nah, kepulangan Bapak Esra ini ternyata apa? Memberikan harapan yang baru dan semangat yang baru. Karena apa? Bapak Esra menurunkan semua ilmunya kepada bangsa Israel, memberitahu semua kehendak Tuhan seperti apa, perintah-perintah Tuhan seperti apa yang harus ditaati oleh bangsa Israel agar mereka tidak dihukum lagi, agar mereka tetap dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dikasihi Tuhan. Oke, Bapak Esra juga memberitakan dan mengajarkan firman yang ia pelajari serta memberikan teladan hidup yang baik. Jadi tidak hanya ngomong tapi Bapak Esra juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, itu dilakukannya agar bangsa Israel mengetahui bahwa kita itu tidak hanya membaca tok, tidak hanya merenungkan firman, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan sebagai wujud cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Nah,
dari kehidupan Bapak Esra ini adik-adik, apa yang dapat kita pelajari ya? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah ditebus dari dosa, kita mendapatkan keselamatan hidup kekal. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Bapak Esra? Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita pun harus seperti Bapak Esra punya tekad yang kuat untuk memberitakan firman Tuhan. Mengapa kita harus memberitakan Tuhan? Firman Tuhan itu apa sih? Nah, jadi firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan ya. Kita dapat mempelajarinya di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini berisi janji Tuhan, hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang diingini Tuhan, semuanya ada di sini dan itu dapat kita pelajari. Kalian semua sudah bisa membaca toh? Jadi beri waktu untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan itu penting dan wajib untuk kita pelajari, karena firman Tuhan itu dibutuhkan sebagai sumber kehidupan. Tanpa firman Tuhan kita tidak tahu apa yang membuat Tuhan suka, apa yang membuat Tuhan marah. Ya, jadi kita harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, jadi sebelum kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, yang harus kita lakukan yaitu tadi seperti Bapak Esra. Bapak Esra suka menyelidiki firman Tuhan. Kita tuh juga seperti itu. Ayo sediakan waktu untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Setelah kita memahami apa maksud dari firman Tuhan, kita dapat memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Caranya bagaimana? Satu, seperti Bapak Esra tadi ya, memberi teladan dalam kehidupannya. Kita juga seperti itu, melalui sikap dan perilaku kita yang sesuai firman Tuhan. Karena saya memberi contoh satu saja. Banyak contoh ya, tapi kita sampaikan satu contoh saja, itu hidup jujur. Dalam masa-masa sekarang ya adik ya, kalian masih pembelajaran di sekolah masih daring ya, secara online. Beberapa waktu yang lalu kalian juga habis menyelesaikan PTS. Coba kita berpikir, kita ingat-ingat yang lalu pada saat PTS. Sudahkah kita jujur? Sudahkah kita mengerjakan soal-soal PTS itu dengan jujur, tidak menyontek atau melirik-lirik meskipun sedikit? Atau misalnya hidup jujur ketika dapat tugas dari sekolah, dari guru-guru kalian, misalnya tugas membuat puisi, apakah kalian mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan berpikir, atau kalian googling, lihat di internet, terus tinggal nyontek yang gitu? Atau seperti itu? Atau misalnya kalian dapat tugas untuk menggambar. Nah, apakah itu kalian lakukan, kalian menggambar sendiri, ataukah orang lain yang menggambarkan untuk kalian? Nah, jadi belajar hidup jujur. Tidak hanya ketika tugas-tugas sekolah yang harus kita kerjakan, tapi juga hidup jujur dalam segala hal. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memberitakan firman Tuhan pada orang lain, yaitu dengan melalui perkataan. Contoh soal kata-kata yang memberi semangat. Ini saya mau bercerita sedikit ya. Pada tanggal 13 Februari setelah Imlek gitu ya adik-adik, Kak Nengse diizinkan Tuhan sakit bel palsi. Tahu bel palsi ya? Yang mulutnya agak menceng itu loh. Terus mata kanan tidak bisa berkedip. Jadi kalau supaya mata ini tidak panas, harus diganti jari untuk berkedip. Kemudian kesulitan saat makan, saat minum, atau saat gosok gigi waktu kumur-kumur. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan ingin, atau mungkin Tuhan rindu sama Kak Ningsih ya. Mungkin Kak Ningsih jam doanya kurang. Mungkin seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, Kakak
minta pertolongan Tuhan karena kakak yakin Tuhan Yesus itu loh sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Nah, yang kakak ceritakan adalah ini adiknya Kak Nes yang tinggal di Papua. Ketika dia tahu kakak sakit, dia tuh langsung telepon, "Ma, semangat Ma, hati yang gembira adalah obat. Tuhan Yesus itu sumber dari segala penyembuh kita Ma, jangan khawatir Ma." Perkataan-perkataannya memberi semangat seperti itu yang dibutuhkan. Sehingga saat itu kakak waktu itu cuma tersenyum ya, karena bicaranya kan masih belum begitu jelas. Nah, setiap hari adiknya kakak itu telepon jam 5 pagi. Mesti telepon tanya kabar, memberi semangat supaya apa? Kalau kita bersemangat, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan, tidak ada keluh kesah dalam diri kita juga berusaha bagaimana caranya supaya sembuh, maka Tuhan akan bekerja. Oke, setiap hari kakak belajar untuk menyanyi. Artinya dia akan jadi, ayo Ma, nyanyi supaya hatinya senang. Kalau hati senang, sembuhnya cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kata-kata yang memberi semangat. Dalam hal lain mungkin kalian memberi penghiburan ketika ada saudara, kakak atau adik ketika bersedih, atau bahkan orang tua mungkin karena banyak pikiran sehingga orang tua sampai menangis. Kalian bisa menghibur dengan kata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita perlu tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik ya, yang kita sampaikan ketika kita memberitakan firman Tuhan, yang kita sampaikan ya firman Tuhan, yang kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Kita tetap harus taat dan patuh. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Alasan kedua adalah karena apa? Agar orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ketika melihat kehidupan adik-adik bahagia, tidak ada keluh kesah, selalu bersyukur, adik-adik menjadi adik yang baik di mata orang-orang. Maka orang-orang ketika melihat bahwa di dalam diri adik-adik ternyata ada Yesus, orang tersebut bisa menjadi percaya kepada Yesus. Nah, kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan agar orang-orang merasakan damai sejahtera dari Allah. Nah, jadi banyak hal ya yang dapat kita lakukan, bagaimana cara memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi yang penting intinya yaitu kita memberitakan kasih-Nya Tuhan kepada orang lain. Oke adik-adik, lakukan tugas penting ini yaitu memberitakan firman Tuhan kepada semua orang dan minta Roh Kudus untuk memimpin agar Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, memberi hikmat kepada kita di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus, aktivitas hari ini adalah nanti akan disediakan soal-soal, beberapa soal ya adik-adik ya yang akan di-share oleh kakak lah ya. Nah, soal-soal tadi dikerjakan, dijawab semua, kemudian difoto. Setelah difoto, kirimkan ke grup kelas masing-masing. Nanti adik-adik ya, kakak harap nanti adik-adik dapat mengumpulkannya sesuai waktu yang ditentukan, yaitu batas terakhir pengumpulan tanggal 17 Maret tahun 2021 dengan format nama adik-adik, sektor adik-adik, kemudian dikirim ke grup kelas masing-masing. Sudah paham ya adik-adik ya? Jangan lupa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kalian sudah mendengarkan firman, pasti tadi tahu jawabannya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Setelah mendengarkan firman Tuhan
Mazmur 199 yang berjudul Ku Suka Menuturkan. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak yang Engkau kasihi. Kami bersyukur karena kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ketika kami lalai di dalam melakukan firman-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, kami mau belajar taat kepadamu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk rajin membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti Bapak Ezra ya Tuhan, yang mau berbagi ilmunya kepada orang lain, demikian juga kami ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menyelamatkan kami, sehingga kami pun juga mau belajar untuk memberitakan firman-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Perlengkapi kami ya Tuhan Yesus, agar hanya orang melihat bahwa Engkau ada di dalam kami. Ajar kepada kami untuk menjadi anak-anak yang baik, mengasihi sesama kami, menghormati dan menghargai. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu untuk Engkau tuntun, sehingga kami dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami anak-anak-Mu di dalam pertumbuhan badan maupun pertumbuhan iman. Jauhkanlah kami dari pergaulan yang buruk. Lindungi kami dan jagailah kami ya Tuhan dari segala mara bahaya. Dan tolong Tuhan, berkatilah kami dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati orang tua anak-anak ya Tuhan, memberi kesehatan dan kekuatan, terlebih memberikan hikmat
agar orang tua mampu mendidik anak-anaknya menuju kepada kebenaran-Mu saja, sehingga keluarga kami dapat menjadi keluarga yang dapat mendatangkan damai sejahtera bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di masa pandemi ini kami mau belajar untuk tetap percaya kepada-Mu. Kami mau belajar tetap mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau belajar untuk tetap bersyukur bahwa segala sesuatu keizinkan terjadi adalah demi kebaikan kami, agar kami hidup semakin dekat kepada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh kakak layan yang sudah membantu kami di dalam pembelajaran kami tentang firman-Mu, di dalam pertumbuhan iman kami. Berkati kakak layan, kehidupan mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, dan biarlah kakak layan dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kakak layan yang hari ini bertugas di dalam melayani ibadah impak. Tuhan Yesus, kiranya Engkau semakin memberikan kesehatan dan kekuatan, terlebih memberikan hikmat, agar kakak layan kami dapat semakin berinovasi, semakin berkreasi ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah hidup dan kehidupan kami. Kami percaya Engkau tetap ada buat kami ya Tuhan. Engkau tetap melindungi dan menjagai kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan berdasarkan pada firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205 yang berjudul Aku Suka Membagi. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami baru memberi sedikit dari yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami persembahkan, dan biarlah semuanya itu boleh untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami yang telah membimbing dan memberkati kami, agar senantiasa orang tua kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
tiba saatnya kita akan selesai atau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sebelumnya Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 203, berkumandang suara dari sebelah. Memberitakan Tuhan dimanapun kita berada. Allah selalu beserta dengan kita, Immanuel. Jadi arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, ibadah dan perayaan Paskah akan diselenggarakan pada tanggal 4 April 2021 melalui Zoom. Jadi adik-adik bisa mengikuti beberapa rangkaian lomba yang ada. Mau tahu apa saja lomba-lombanya? Mari kita saksikan video berikut ini. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya, semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Adik-adik tahu apa itu Paskah? Ya, benar sekali, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap? Di perayaan Paskah tahun ini, adik-adik bisa merayakannya dengan mengikuti lomba. Dan yang istimewanya lagi, lombanya bisa dilakukan di rumah loh. Lombanya apa saja adik-adik? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Nah, gimana adik-adik? Seru kan? Pastinya gak sabar pengen ikutan. Eits, kakak mau kasih satu hal lagi. Di setiap lomba akan ada 10 hadiah untuk 10 pemenang. Wow, pastinya akan semakin seru ya. Untuk info lebih lanjut, adik-adik bisa dapatkan di sosial media Pelkat PA. Atau bisa juga menghubungi nomor kontak person yang tertera. Selamat mengikuti lomba adik-adik. Ayo tetap semangat mengikuti lomba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Kita semua di sini boleh mengucapkan terima kasih kepada Kak Nixi atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih kepada Kak Oscar yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih juga kepada adik Alin dan adik Salomo yang sudah membacakan firman, dan adik Krisnando yang sudah membacakan Mazmur untuk hari ini. Terima kasih juga kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan jangan lupa Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 17 Maret 2021 di WA Group kelas masing-masing. Info lebih lanjut hubungi Kak Diva untuk kelas kecil dan Kak Dumas untuk kelas tanggung. Oke, jadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Maria. Terima kasih juga kepada Kak Vina. Terima kasih juga. Dan sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.